Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, subhanallah, itu suaranya merdu banget sampai ke hati, ke sanubari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program channel Oriskin Inspire. Di channel ini kami akan membahas tentang kisah inspiratif dari mitra kami yang mungkin bisa menginspirasi Anda semua. Jadi buat Anda yang suka konten berbau seperti ini, bisa subscribe, like, dan komen. Kali ini saya bersama dengan narasumber yang merupakan tokoh idola saya, yang merupakan juara 1 Aksi Asia 2021 dan merupakan juara 3 Aksi Indosiar 2019 dan 2020. Langsung saja bersama dengan Ustadz Doni Dion. Kali ini saya bersama dengan Ustadz Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Dion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz Dion? Alhamdulillah sehat. Mas Faisal sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Ustadz Dion, lagi sibuk apa sekarang? Sibuk sekarang ini lagi ada panggilan ceramah aja sih. Karena kemarin kan sibuknya skripsi. Karena udah selesai kuliahnya, udah sidang, tinggal nunggu wisuda. Jadi sekarang sibuk ngisi panggilan ceramah sama paling bikin-bikin konten YouTube aja. Oke, jadi Ustadz Dion ini sekarang usianya 22 tahun ya? 22. Lahir 2 Agustus tahun 1999. Iya. Wah, saya sampai hafal nih. Alhamdulillah. Sekarang kemarin kuliah sekarang masih kuliah ya? Masih. Lagi mau nunggu wisuda ya? Nunggu wisuda. Kuliah di STAI At-Taqwa. Jurusan komunikasi penyiaran Islam. Ya, KPI. Ya, kemarin saya lihat tuh di Instagramnya. Iya. Esos Ya. Sarjana Sosial. Sarjana Sosial. Selamat ya buat Alhamdulillah. Ustadz Dion. Makasih banyak. Oke, sebelumnya nih Ustadz Dion, kemarin kan hari spesial nih ya. Iya. Hari spesial. Alhamdulillah hari Boleh cerita ke kita hari spesialnya seperti apa? Iya, kemarin banget nih hari spesial karena ulang tahun mama. Oh, ulang tahun Ulang mama. tahun mama. Oke, bisa sampaikan sesuatu buat mama tercinta? Ya, buat mama semoga sehat selalu, semoga panjang umur dimanapun dan kapanpun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami sebagai anak selalu mendoakan mama supaya mama sehat terus, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. And I love you. Wah, Masya Allah, so sweet ya. Seberapa sayang sih sama mama? Ya sayang banget sih ya, tapi emang gak bisa diukur sayangnya itu bagaimana, intinya sih sayang banget gitu. Oke, buat Ustadz Dion sendiri, mama itu sosok yang seperti apa? Mama itu sosok yang sempurna ya. Selain menjadi seorang ibu, mama itu juga menjadi teman curhat. Jadi kadang-kadang kalau kita ada masalah curhat ke mama dibandingkan ke papa gitu ya. Karena mungkin anak laki-laki dan naluri saya itu lebihnya ke mama gitu. Jadi sebagai teman curhat juga, dan juga ya teman asik juga. Kadang-kadang kita asik bareng gitu, bikin konten bareng, foto bareng, dan bahkan dalam setiap kegiatan dakwah saya itu selalu mendampingi. Papa, mama, AA semua selalu mendampingi. Nah, termasuk mama ini yang paling berjasa ya. Iya. Dalam prestasi Ustadz Doni Dion meraih juara 1 Aksi Asia 2021. Iya, karena memang semua itu kan gak lepas dari doa orang tua. Betul. Oke, boleh cerita Ustadz Dion pengalaman menarik selama mengikuti aksi di Indosiar dari 2019, 2020 dan 2021. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jadi pengalaman selama 3 tahun mengikuti aksi itu
yang pertama yang aksi 2019 itu karena memang sebelum pandemi ya pemirsa semuanya, jadinya itu memang di studio langsung dan syiarnya itu lebih dapat, dan juga dari penyampaian, dari kebebasan gerak-geriknya itu lebih luas kalau ketika di studio karena banyak penonton, jadi kita untuk melempar semacam jargon itu tuh gampang. Nah kemudian setelah masa pandemi di 2020 dan 2021 ini, lebihnya itu kepada tayangnya itu menjadi online, virtual gitu. Jadinya akhirnya kita harus beraksi di rumah saja. Jadi yang sebenarnya lebih susah ya kalau kita bandingin, karena ketika 2019 kita hanya istilahnya hanya bawa diri aja ke sana, makan, pakaian, kostum udah disediain dari Indosiar. Oke. Nah kalau yang 2 tahun ini 2020 dan 2021 karena pandemi, jadi di rumah kita yang menyiapkan semuanya, dari background, terus juga pakaian, busana untuk berceramah, dan untungnya kita udah punya ini apa namanya ya, maksudnya perlengkapan lainnya, jadi nggak terlalu susah untuk menyiapkannya begitu, jadinya lebih ribet. Tapi kalau urusan mendekor background itu biasanya urusan mama sama papa. Wah, gitu. udah bagi tugas ya? Bagi tugas, mama papa bagian ngedekor, saya sama Doni bagian yang emang fokus materi gitu. Dan kalau AA yang khusus memantau, yang mengecek-ngecek lah ini udah pas belum gitu. Oke, ada kisah lucu mungkin atau kisah menarik lainnya yang bisa di-share buat teman-teman semua waktu di aksi Indosiar 2020 ya? Waktu lomba masak ya kayaknya. Oh, lomba masak. Dan menang ya Ustadz Dion ya? Iya, jadi karena memang waktu itu ada gimmick itu tuh kita disuruh masak. Ya pemirsa, jadi gimmicknya itu Doni sama Dion itu tuh disuruh bikin ayam goreng gitu kan. Karena katanya Lesti itu suka sama ayam goreng plus sambelnya. Jadi saya sama Doni disuruh masak, dua-duanya tuh dikirim ke Indosiar. Nanti dinilai itu sama Lesti, enakan yang mana ayamnya, sambelnya juga. Pas dicobain katanya bilang, wah enakannya ini nih. Terus dicek, ini kan waktu itu dikasih di Tupperware. Ditutupin ya? Ditutupin, ada namanya di situ. Enakannya ini nih gitu. Oh berarti enakannya ini, coba kita lihat ini punya siapa. Oh nggak taunya punya Ustadz Dion, selamat Ustadz Dion pemenangnya gitu. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Nah kembali ke tadi aksi 2019, 2020, 2021 kan banyak perbedaan ya. Di 2019 live langsung di studio Indosiar, di 2020, 2021 di rumah gitu kan. Kalau kita lihat kan materinya lumayan keren nih ya. Boleh tahu nggak dapat inspirasi dari mana nih waktu bikin materi di aksi Indosiar? Jadi kalau 2 tahun 2019 sampai 2020 itu materi itu kita dapat backingan dari guru kita. Jadi guru kita yang memberikan materi mentahnya gitu. Misalkan bahas tentang sedekah gitu. Ini materi mentahnya nih. Nanti kamu yang olah, kita yang bikin, kita yang modifikasi, kita yang improvisasi, kita yang bikin gimmick-gimmicknya. Begitu itu selama 2 tahun 2019 dan 2020. Nah, kecuali di 2021 di Aksi Asia, itu yang fokus membuat materi dari awal sampai akhir itu kita berdua aja. Jadi nggak mendapat bantuan dari guru. Dalam artian bukan guru itu nggak mau ngebantu, tapi karena beliau udah pada percaya. Katanya bilang, antum kan udah juara nih 2 kali di aksi gitu. Jadi coba bikin materi sendiri gitu. Dan ternyata memang setelah kita bikin materi sendiri, justru tuh lebih enak. Karena materi kita sendiri yang bikin, otomatis kita nulis materi itu feelingnya dapet. Nanti ketika dibawakan ceramah arahnya ke sini, untuk pembawaan gimmicknya ke sini. Jadi sebenarnya lebih enak. Dan karena saya sama Doni itu masih muda, jadi kebanyakan materi yang dikemas itu materi yang bersifat anak-anak muda gitu. Oke, umurnya 22 tahun ya? 22. Beda 2 tahun ya? Beda 2 tahun, 8 tahun yang lalu. Oke, Ustadz Dion, bicara tentang persiapan membuat materi. Kan Ustadz Dion juga masih kuliah ya, 2019, 2020, 2021. Ngaturnya gimana tuh? Ngatur waktu antara kuliah, terus mungkin ada aktivitas lain, termasuk ikut aksi kan, siapin materinya, latihan, itu manajemen waktunya seperti apa sih? Jadi alhamdulillah meskipun kita kuliah, tapi pada saat kita mengikuti kegiatan aksi selama 3 tahun itu mendapatkan dispensasi dari kampus. Jadi artinya selama 1 bulan kita diberikan waktu untuk fokus. Jadi saya nggak kuliah. Jadi waktu itu lagi ada UAS, lagi UTS, itu saya nyusul nanti setelah Lebaran gitu. Jadi artinya udah kamu
kata rektor juga katanya bilang udah nggak apa-apa, fokus saja, fokus bikin materi, fokus latihan, jadi kuliah nanti gampang gitu. Jadi alhamdulillah karena diberikan kesempatan seperti itu, jadi saya bisa lebih fokus untuk membuat materi, untuk berlatih, dan hasilnya pun jadi maksimal gitu. Alhamdulillah. Oke. Nah, apa sih yang paling membuat Ustadz Dion ini bisa bahagia banget gitu? Yang paling membuat bahagia itu ya karena sejauh ini yang saya rasakan ya dalam hidup saya menjadi seperti ini, dan jadi yang membuat saya paling bahagia itu ya pada saat kejuaraan itu. Artinya saya bisa memberikan prestasi yang berharga bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk orang tua dan untuk orang banyak. Betul. Terutama saya bisa membawa nama kampus ke jenjang Asia. STAI Attaqwa, Masya gitu. Allah. Jadi saya memang jasa kampus dan pondok pesantren Attaqwa itu luar biasa. Gitu. Jadi saya nggak akan pernah bisa melupakan itu. Karena kalau bukan karena dari orang tua dan guru-guru kami yang mendukung dan mendoakan kami, kita nggak mungkin menjadi seperti ini. Oke. Selain juara 1 aksi di Aksi Asia 2021, juara 3 Aksi Indosiar 2019-2020, prestasi Ustadz Doni Dion ini banyak ya. Salah satunya juara 1 MTQ ya. MTQ iya. Jabotabek sama provinsi ya. Provinsi Jabar. Jabar. Oke. Itu persiapannya seperti apa tuh bisa menjadi juara 1 MTQ? Jadi kalau dulu memang ya teman-teman semua, sebelum saya terjun ke dunia dakwah ceramah ini, memang basic saya itu tuh di tilawah, di qori gitu. Jadi memang dulu saya mengikuti lombanya itu MTQ. Jadi jarang mengikuti lomba ceramah gitu, karena memang basicnya itu di Quran. Jadi dari SMP itu saya emang udah ada bakat suara bagus membaca Al-Quran, kemudian digali bakat itu pada saat SMA, kemudian digali lagi pada saat kuliah, dan waktu SMA saya banyak mengikuti lomba-lomba MTQ, dan kadang-kadang saya suka satu lomba sama Doni gitu. Jadi kadang-kadang saya satu lomba sama Doni tuh, di satu lomba kadang Doni juara 1, saya juara 2-nya. Atau kadang-kadang pernah kebalik, saya juara 1, Doni juara 2-nya. Dia berkompetisi ya? Berkompetisi gitu. Jadi gitu. Nah itu karena memang basicnya di suara, jadi kita menajamkan bakat itu. Nah pada saat kuliah terjun ke aksi itu karena memang awalnya disuruh saja, disuruh sama dosen, coba aja dulu gitu. Akhirnya dari dicoba-coba ternyata ada bakat terpendam nih gitu, menjadi seorang dai. Jadi karena memang awalnya basicnya di suara, ya alhamdulillah bisa mendapatkan juara di MTQ itu. Betul. Ya, karena persiapannya itu ya harus banyak berlatih, dan terutama harus menjaga suara banget. Ya sama aja kayak misalkan penyanyi gitu. Jadi saya dulu menghindari kayak minum-minuman dingin, makan makanan gorengan yang pedas-pedas, yang asam-asam tuh saya hindari gitu. Karena memang itu kalau bagi saya tuh ngaruh ke suara saya. Harus berkorban juga ya. Iya gitu. Tapi sekarang udah terjun ke ceramah, apa aja udah masuk. Oke. Berarti salah satunya ada sebuah pepatah atau ungkapan, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, dan ini Ustadz Dion benar-benar buktikan ya. Iya, dan memang itu menjadi moto saya. Jadi moto saya itu dalam hidup saya itu manjada wajada. Gitu. Bahkan saya tulis di skripsi saya, moto saya itu kalau usaha pasti bisa, kalau yakin semua jadi mungkin. Manjada wajada. Masya Allah. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau kita punya impian, jangan takut untuk meraih impiannya. Betul. Ya. Karena setiap usaha insya Allah pasti akan membuahkan hasil yang bagus. Iya. Oke, ada kisah menarik yang pernah dialami nggak selama ini yang nggak terlupakan gitu? Kisah menarik selama saya, kalau ini ada 2 ya. Jadi dua-duanya sebenarnya sama, maksudnya peristiwanya sama, cuman di momen yang berbeda. Jadi kalau yang pertama ini pada saat saya jalan-jalan sama teman-teman saya ke puncak dulu. Nah kan kita capek, jadi kita kalau anak-anak puncak pasti kan nongkrong tuh di warpat gitu ya. Jadi kita nongkrong waktu itu tuh, terus kita tidur. Nggak lama saya tidur tuh saya dicium sama banci. Astagfirullah. Dicium sama banci, dipegang-pegang gitu. Dan ya parah lah, pegang-pegang kemana-mana gitu. Itu perasaannya gimana itu? Ya saya deg-degan gitu kan. Oke. Deg-degan gitu. Ya udah akhirnya mereka nggak mau pergi kalau nggak dikasih. Akhirnya saya kasih aja uang gitu, baru mereka pergi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, di momen saya berceramah. Jadi saya waktu itu pada mengisi ceramah kalau nggak salah di daerah Lemah Abang, itu mengisi di sana. Baru sampai disediakan tempat
oleh panitia untuk istirahat dulu sebelum naik ke panggung. Nah itu tuan rumahnya mungkin karena baru pertama kali ngeliat, biasa ngeliat di TV kan, katanya bilang, oh ternyata cakepan aslinya daripada di TV gitu. Datang-datang saya langsung dicium pipi saya. Masya Allah, sama? Iya, sama tuan rumahnya. Sama tuan rumahnya? Iya, dan tuan rumah ibu-ibu? Ibu-ibu. Oke, mungkin nganggap anak ya? Anggap anak. Oke. Sampai bekas lipstik nempel di sini. Masya Allah. Dicium sama ibu-ibu aja nggak terlupakan ya? Iya. Apalagi cium sama nenek-nenek gitu. Oke. Nah Ustadz, setiap manusia kan pasti diuji. Iya. Pasti pernah mengalami masa-masa berat, masa-masa sulit gitu. Iya. Pernah nggak masa apa sih yang menurut Ustadz Dion itu berat gitu dalam sejauh ini selama 22 tahun terakhir? Iya. Kan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan konteksnya di situ digarisbawahi wabasyiris sabirin. Artinya bahwa setiap manusia pasti diuji dengan kelaparan, dengan kehausan, dengan kekurangan harta benda. Betul. Kemudian kata Allah wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar gitu. Dan pada saat itu masa-masa sulit menurut saya itu pada saat saya awal-awal kuliah. Yeah. Artinya pada saat itu saya berkuliah hanya mengandalkan uang jajan 10.000 satu hari, gitu. Jadi saya kuliah di Bekasi Utara, rumah saya di Bekasi Timur. Oke. Gitu, itu pulang pergi jajan saya 10.000, Doni 10.000. Kadang-kadang kalau motor nggak ada bensin, patungan 5.000. Jadi saya jajan cuma 5.000, gitu. Itu kita hemat-hemat banget. Kadang-kadang kita mau beli apa gitu, cuman bisa mendem dalam hati gitu kan. Suatu saat mudah-mudahan bisa kebeli nih kayak gitu. Dan waktu saat itu juga mulai banyak panggilan-panggilan qori sih, panggilan untuk mengisi tilawah gitu. Jadi alhamdulillah tuh kadang-kadang uang saya sisihin untuk saya tabungin gitu kan. Sebagian juga saya kasih ke orang tua gitu, karena tujuannya itu saya ngasih ke orang tua itu untuk menyambung rezeki. Iya. Bahwa ketika kita memberikan ke orang tua itu pasti nanti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Betul. Gitu. Akhirnya dari situ saya gelutin aja. Saya sabar, saya berusaha, tapi arti kata susah itu sebenarnya persepsi masing-masing ya. Yeah. Ada orang yang hidupnya itu udah enak, tapi ketika mentalnya itu dia tidak cukup, dia merasakan susah terus gitu, terus mengejar. Tapi pada saat itu di kondisi saya seperti itu, yang mungkin saya menganggapnya dulu itu saya susah, tapi saat itu saya menikmati. Gitu. Saya menikmati dan saya lebih bersyukur dengan keadaan saya pada saat itu, yang saya nggak ngerti fashion gitu. Jadi baju warna apa, celana apa, sepatu warna apa, tapi saya tetap nikmatin. Begitu. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan gitu. Allah kasih jalan keluar dari segala macam itu. Dan intinya sih kita mau berusaha, itu yang tadi. Kita mau berusaha dan terus mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita punya bakat, punya potensi di dalam diri kita itu jangan dipendam. Coba kita keluarkan. Dan pada saat itu memang ada jalan yang membawa saya sampai menjadi seperti ini. Waktu itu ada audisi aksi gitu. Nah saya kan kembar. Terus dosen saya bilang, coba aja kamu ikut gitu. Siapa tahu lolos kayak peserta aksi yang sebelum-sebelumnya nih. Kalau kembar pasti lolos gitu. Saya nggak ada niatan ambisius buat lolos. Saya emang bismillah coba aja dulu, coba gitu kan. Nggak taunya qadarullah lolos gitu, dan akhirnya saya bersyukur. Dan di situ saya menggali potensi di dalam diri, karena memang dulunya saya bukan penceramah dan memang nggak bisa berceramah gitu. Tapi karena saya udah terjun ke dalam dunia itu, makanya saya harus menggali. Dan ternyata saya menemukan jati diri saya. Ya udah, saya menjadi seperti ini. Dan kembali lagi kepada masa lalu dari saya masih SD, masih SMP. Memang saya punya keinginan atau cita-cita menjadi seorang dai, gitu. Dan alhamdulillah semua itu menjadi tercapai. Masya Allah. Karena dibarengi dengan usaha, sabar, dan juga jangan lupa minta ridho kepada kedua orang tua dalam segala apapun itu, dan berdoa kepada Allah. Artinya kalau orang tua kita ridho, pasti jalannya gampang. Karena ridho Allah fi ridhul walidain wa surtullah fi surtul walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Begitu. Jadi kita setiap minta, bahkan setiap saya acara, saya selalu bilang, mah doain biar lancar gitu. Padahal orang tua saya udah tahu, maksudnya pasti bakalan lancar. Tapi saya selalu minta doa, mah doain biar lancar. Dan orang tua pasti doain ya? Pasti doain. Betul. Gitu. Dan doa orang tua nggak pernah terputus kepada anaknya. Jadi setiap saya ingin melakukan sesuatu, minta izin dulu sama orang tua. Gitu. Itu istilahnya minta ridhonya lah, supaya Allah itu kasih kemudahan buat kita. Gitu. Kalau orang tua nggak bilang nggak boleh, ya udah jangan.
Oke. Pernah nggak sih terpikirkan mungkin waktu muda gitu bisa jadi juara satu aksi Asia 2021 gitu? Asia itu ada 5 negara ya. 5 negara. Ada Brunei, Malaysia, Timor Leste, Singapura sama Indonesia ya. Iya. Dan itu juara-juara semua ya. Juara-juara Semua alhamdulillah dapat anugerah juara satu gitu. Dan sebelum ikut aksi Asia 2021 di 2019 2020 juga saingannya lumayan banyak ya kan. Dari ribuan orang gitu, mungkin jutaan orang yang mau ikut aksi, alhamdulillah bisa jadi juara 3 waktu di 2019 dan di 2020 itu juara-juara juga ya. Nah, itu pernah terpikirkan nggak sih sebelumnya, wah nanti bisa sepopuler ini nih? Alhamdulillah kan sekarang kalau dibilang Ustadz Doni Leon, yang juara satu aksi Asia gitu, Ustadz kembar yang keren ganteng gitu, itu pernah terbayangkan nggak sih sebelumnya? Kalau waktu sebelum-sebelumnya waktu aksi 2019 dan 2020 itu nggak terbayangkan begitu. Jadi artinya kita hanya mengikuti kompetisi dan kuncinya memang optimis. Optimis dengan yang kita lakukan bahwa kita pasti bisa gitu. Karena waktu itu waktu 2019 itu karena memang baru, jadi kita itu lebih memprioritaskan kepada yang penting masuk final. Nanti mau juara 1, juara 2, juara 3 itu terserah Allah gitu. Jadi artinya yang penting masuk final aja dulu gitu. Nah, di di aksi 2020 udah mulai muncul motivasi harus mendapatkan juara 1 gitu. Tapi karena memang ya waktu itu masih pakai polling SMS ya kan, masih pakai polling SMS dan juga ya mungkin memang belum rezekinya di situ. Kita mendapatkan juara 3. Kemudian di aksi Asia itu kita benar-benar menyiapkan lebih matang lagi daripada 2019-2020 karena kan sebagaimana Rasulullah katakan bahwa orang yang paling baik itu adalah mereka yang belajar daripada pengalaman sebelumnya. Betul. Gitu, untuk masa depan yang lebih baik. Kita melihat 2019-2020 itu hanya berhenti di juara 3. Betul. Aksi Asia harus lebih mantap lagi. Juara 2 apa enggak kalau bisa juara 1 itu lebih bagus. Dan alhamdulillah tercapai jadi juara 1. Jadi saya persiapan itu dari sebelum bulan puasa udah bikin materi, udah praktek ceramah begini-begini. Nanti di tengah-tengah jalan dapat inspirasi lagi mikir, wah kayaknya ceramah kemarin nih bagus ditambahin gimmicknya begini nih gitu. Jadi ya itu alhamdulillah lebih menguasai juga. Dan pada saat mulai masuk ke 6 besar, ke 4 besar itu secara jiwa optimis saya itu saya udah menganggap kayaknya gue juara 1 nih, gitu ya. Optimis percaya diri ya. Optimis percaya diri. Jadi memang mental seperti itu harus ditanam ke dalam hati. Ketika kita punya mental juara 1, artinya kita akan mengerahkan seluruh potensi, tenaga dan pikiran kita untuk berada di posisi tersebut. Dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 1. Gitu. Bisa bagi tips nih buat teman-teman semua, kan banyak apalagi di masa pandemi kan banyak yang terkena pengaruh pandemi ya. Dari kehilangan pekerjaan, mungkin jadi kehilangan kepercayaan diri gitu. Bisa bagi tips buat teman-teman bagaimana kita bisa meraih kesuksesan gitu. Apa sih tipsnya bisa mencetak prestasi, bisa meraih prestasi? Butuh apa gitu? Ya teman-teman semuanya. Jadi kalau dari saya pribadi, pengalaman saya, karena memang saya juga mengalami apa yang teman-teman alami pada saat tahun 2020 waktu itu awal-awal pandemi ya, bulan Maret kalau nggak salah. Itu dari 2019 sampai 2020 itu kita lagi padat-padatnya acara. Kemudian masuk masa pandemi Covid, acara banyak yang di cancel. Saya nganggur di rumah dan pada saat itu memang ya secara manusiawi saya merasa galau karena ya dompet menipis juga gitu. Semua kalau dompet menipis galau ya. Iya, galau. Ya itu ya realistis ya. Iya, betul, gitu. betul. Tapi bagaimana kita menyikapinya dengan baik gitu, karena memang waktu itu lagi panas-panasnya pandemi Covid, jadi kita harus di rumah aja gitu. Kalau saya membiasakan diri itu ketika di rumah itu dengan hobi-hobi, karena hobi saya waktu itu ya bermain musik dan juga kadang-kadang karena itu belajar sendiri atau otodidak, maksudnya belajar sendiri atau ada gurunya atau les gitu? Kalau waktu itu belajar musik, belajar gitar itu saya sama abang. Waktu itu jadi sama Doni, diajarin sama Doni diajarin sama abang. Beda berapa lama sama Ustadz Doni? Sebentar sih, waktu SMP aja saya belajar. Enggak, usianya berapa lama? Beda 3 menit. Beda 3 menit ya, beda 3 menit. 3 menit lebih dewasa ya. Jadi saya lebih mengembangkan hobi-hobi saya gitu, dan juga karena saya punya channel YouTube juga, jadi itu saya posting kegiatan, bikin konten di YouTube gitu. Jadi buat teman-teman semua yang memang pada saat
pandemi seperti ini kehilangan pekerjaan atau kehilangan kesibukan itu bisa memanfaatkan seperti itu, manfaatkan hobi. Jadi artinya kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Oke. Terus nggak kehabisan akal gitu. Iya, jangan pernah kehabisan akal. Oke. Karena orang yang sukses itu mereka bukan yang hanya stuck pada satu tempat aja, tapi mereka yang bisa keluar dari zona ini ke zona ini ke zona ini. Artinya memutar diri. Artinya harus membuka pintu kreativitas. Betul. Untuk kita mengembangkan hal-hal yang kita inginkan. Jadi artinya kalau kita punya banyak kreativitas di dalam diri kita nggak mudah jenuh, gitu. Karena perkara bosan, perkara galau itu sebenarnya tergantung dari diri masing-masing. Betul. Kalau kita bisa mengaturnya dengan baik, yang sebenarnya galau itu menjadi tidak galau. Oke, jadi gimana caranya kita bisa menemukan atau bisa melakukan kreativitas gitu. Iya, melakukan karena sesungguhnya Allah sudah membuat kita dengan segala kemampuan gitu ya. Iya, betul. Jadi artinya ya itu tergantung daripada diri kita masing-masing. Oke. Jangan buat diri kita itu stuck pada satu kegiatan yang membuat itu jenuh. Apalagi pada masa pandemi kita di rumah aja, ya kan, nggak ngapa-ngapain. Gali terus diri kita, artinya harus ada kesibukan. Oke. Tokoh inspiratif buat Ustadz Dion. Tokoh inspiratif kalau dari sisi dai ya, dari sisi ceramah itu guru saya sendiri, itu Ustadz Ahmad Syafiuddin Abdullah, atau kalau orang itu lebih kenalnya itu Ustadz Dani. Oh, karena mirip Ahmad Dhani Karena ya. mirip Ahmad Dhani gitu. Dan beliau juga memang aksi juga tahun 2013 waktu awal-awal itu Indosiar membuat program aksi 2013 itu beliau angkatan pertama. Begitu. Hal apa yang menginspirasi Ustadz Dhani buat Ustadz Dion? Yang pertama dari sisi penyampaian. Jadi penyampaian itu saya suka gitu. Artinya beliau itu mudah membawa kepada siapapun. Ketika beliau membawakan ceramah kepada jamaah umum, kepada anak-anak sekolah, anak-anak muda, dan kepada ibu-ibu, itu beliau bisa membawakannya dengan baik. Dan permainan intonasinya itu juga yang sangat saya suka. Dan yang paling saya terlihat dominan itu dari beliau adalah sosok yang loyal. Artinya beliau tidak memandang siapapun gitu. Dan kalau saya sama Guru Dani itu udah kayak adik abang sendiri gitu. Jadi kayak awalnya saya nganggap itu beliau guru gitu kan. Ya sampai sekarang sih masih tetap guru, tapi karena udah saking dekatnya sih saya menganggap kayak. Jadi karena friendly ya. Iya, friendly banget. Friendly. Iya. Jadi kayak menganggap kakak saya sendiri gitu. Oke, baru-baru ini saya kepoin ini Instagramnya tuh ada program bareng sama juara satu lidah ya. Iya. Juara satu lidah selfie sama Paul ya. Itu program apa tuh? Itu program kemarin Jumat Berkah. Jumat Berkah itu belum lama kemarin diselenggarakan bulan September. Itu program semacam safari dakwah. Artinya kita ke tempat-tempat yang objek-objek wisata Islam. Waktu itu kita di Pondok Pesantren At-Taqwa. Itu kan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra itu punya masjid yang sangat besar. Kemudian di situ digali pesantren At-Taqwa itu pemiliknya siapa, sejak kapan berdiri, masjidnya itu sejak kapan berdiri gitu. Kemudian di sana membahas tema yang kaitannya dengan anak-anak muda. Artinya gaul anak muda secara Islam itu bagaimana? Betul. Jadi akhirnya kita terus menjalankan program itu. Itu satu program ya? Satu program. Oke, selain sama selfie sama lidah, selfie lidah sama Paul, ada program juga ya bareng sama pemain ayat-ayat cinta ya? Iya, itu Mas Kholil. Iya, Mas Kholidi Asadil Alam. Oh ya, Mas Kholidi. Iya, itu saya punya program bareng waktu itu. Ada berapa episode waktu itu? Ada 10. Ada 10 episode. Oke. Itu kita tayangnya di video waktu itu. Mas Kholidi. Iya, kita Mas Kholidinya sebagai host. Mas Kholidi sebagai host. Terus sama ada Paul juga ya? Ada Paul yang Lida. pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Dan Ustadz Doni Dion tausiah sama ada tanya jawab ya. Iya, sama tanya jawab. Itu programnya namanya Yang Muda Yang Berdakwah. Yang Muda Yang Berdakwah. Iya, Oke, jadi Yang Muda Yang Berdakwah. Iya. Selagi muda kita harus berprestasi gitu ya. Jadi jangan sia-siakan masa muda. Artinya kalau yang tua yang berdakwah kan udah biasa gitu. Iya. Jadi anak generasi muda ini harus didorong ke depan. Jadi yang muda nggak harus saya ibadahnya dakwanya tunggu tua gitu. Iya. Kalau sampai tua gitu ya. Iya, kalau nggak sampai. Iya, itu dia makanya. Artinya di samping kita jiwa-jiwa anak muda sedang menggelora gitu kan, artinya untuk berkeinginan bebas, tapi tetap dakwah itu harus selalu ada di hati, harus dibawa kemana-mana. Gitu. Apa sih pesan Ustadz Dion buat anak-anak muda di masa saat ini? Sekarang kan masanya
lumayan rumit ya, apalagi di sosmed, hoax lah yang betul-betul banyak hal-hal yang kita harus bentengi diri kita gitu supaya nggak terjerumus ke hal-hal negatif. Apa pesan Ustadz Dion buat anak-anak muda di Indonesia? Ya, jadi teman-teman semuanya, kita sebagai anak-anak muda silakan gaul, nggak apa-apa, nggak masalah, karena Rasulullah itu juga gaul, dan gaulnya itu adalah gaul-gaul yang bermanfaat. Kita boleh berpakaian kayak seperti ini, celana jeans gitu, tapi jangan mengikuti budaya-budaya barat gitu. Artinya kita gaul, nongkrong kesana kemari nggak apa-apa, asalkan ada manfaatnya begitu. Karena anak-anak muda yang gaulnya diridhoi Allah itu sebenarnya bukan anak-anak muda yang gaulnya seperti mabuk-mabukan, seperti suntik-suntik narkoba gitu dan lain-lain. Tapi anak-anak muda yang gaul yang diridhoi Allah itu adalah mereka yang gaulnya itu bersama orang-orang soleh. Artinya hadir ke majelis taklim, bergaul di masjid, bergaul sama orang-orang soleh. Dan yang seperti itu Nabi katakan, ya'jabu rabbuka min syabin laisat lahu sabwah. Artinya itu Allah itu kagum sama anak muda yang dia masih muda tapi lagunya itu nggak kayak anak-anak muda pada umumnya. Anak muda yang lain pada mabuk-mabukan, anak muda yang ini baca Quran. Anak muda yang lain pada nongkrong nggak jelas, anak muda yang ini hadir ke majelis. Jadi seperti itu. Nah, yang seperti itu Nabi katakan bahwa akan mendapatkan naungan langsung pada hari kiamat. Artinya ada 7 naungan yang Allah berikan naungan. Salah satunya itu adalah anak muda yang mendekatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Aduh, luar biasa banget. Terakhir deh dari Ustadz Dion, selawat dong buat para pemirsa yang nonton channel YouTube kita. Kita salawatan. Oke. Salawatan. Kita salawat apa ya? Salawat tibil kulub ya? Boleh? Iya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, subhanallah, itu suaranya merdu banget sampai ke hati, ke sanubari. Oke, Ustadz Dion, terima kasih udah hadir di program Oriskin Inspire. Mudah-mudahan terus menginspirasi, terus berkarya, terus berprestasi. Semakin sukses dan semua impiannya tercapai. Amin. Sampai ketemu lagi nanti ya Ustadz Dion ya. Di program-program selanjutnya. Insyaallah. Oke, thank you Ustadz Dion. Salam buat keluarga.